berjumpa kembali masih dalam rangkaian workshop pembelajaran diferensiasi untuk guru PJOK se-Bandung Raya. Kurang lebih guru terbaik dari 274 akan hadir, akan mempraktekkan seperti apa sih pembelajaran berdiferensiasi. Bersama saya Hari Zainal dari panitia penyelenggaraan workshop pembelajaran berdiferensiasi untuk jenjang sekolah dasar mata pelajaran PJOK. Selamat datang. Saya Gisel. Ya, Mas Guru. Tadi udah Pak Kades di sini ya, saya di SMP 5 dengan guru Pejas olahraga SMP negeri. Ini SD negeri luar biasa ya. Sebanyak ini saya sarankan beberapa. Satu, bikin forum komunikasi MGMP olahraga. Komunitas, bikin kreativitas, inovasi khusus olahraga Kota Bandung. Karena sekarang sudah pembelajaran berdiferensiasi. Penting maksud diferensiasi itu pembelajaran senyaman mungkin bagi mengakomodir kebutuhan siswa didik. Nah, jadi ayah lumayan badminton lah dia, lumayan pingpong, main gatring. Jadi dibebaskan pada siswa. Dan yang kedua, bahwa peran guru olahraga adalah bukan hanya psikomotorik saja ya, tapi juga kognitif dan afektif. Nah, afektif itu berat, sikap, karakter, disiplin yang bertanggung jawab, sehingga tanggung jawab mengenai perundungan, tanggung jawab Bapak Ibu guru olahraga. Berikan disiplin, tanggung jawab, tanggung jawab perundungan deh. Perundungan teh nyalakan orang lain ke masyarakat. Aya pas saya orang, aya siswa anu diculik bisnis karena kurikulumnya salah. Lamun kurikulum salah, guru olahragana salah, meureun gelut teh sakota Bandung. Lain di SD, SMP eta wae. Kan eta mah kasuistis. Lain tong nyalakeun pendidikan, tanggung jawab kita bersama, peran orang tua, peran lingkungan masyarakat seperti apa. Terima kasih olahraga Sekolah Dasar Negeri Hacker hebat dan keren. Selamat pagi. Pagi. Olahraga Hacker hebat dan keren. Terima kasih. Makanya deh, ini yang nanti banyak makan lakukan kelompok. Sadinkan puasani ditakdir wa rambutan tapi aku pengen pilih sendiri dan yang kurang coba sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Akbar Zamil, ya, silakan balik ke depan Pak, karena di belakang. Semuanya masuk penggerak angkatan 4 atau angkatan 1 di Kota Bandung. Kang Anjar, jadi lucu di balai dong, lagi Pak Ayu. Berikutnya ada Kang Ganjar, Kang Ganjar ya, Kang Ganjar, monggo, Kang Ganjar, di manakah? Nggak ada? Di sana ya, di depan. Dan beliau guru penggerak angkatan 7. Dan berikutnya ada Kang, kalau di what is this? Kang Nasrul, sekarang semua Kang itu Kang Gamre saja sana. Kang Ari Zainal, ini pasti lihat berikutnya yang akan mendampingi Bapak Ibu. Oke, pusat keahliannya. Dari mana kan? Oh, dari tadi, cakep. Dari SD? 052 Cisaran Penwetan. Dan berikutnya ada Kang Denny Super. Nah, julukannya itu Kang Denny Super ya. Supriyatna ya. Oke, beliau bisa semua bekerjanya di SDN Halimun. Ya, berikutnya ada Ibu Entin Supartini. Ibu Entin Supartini.
Kang Gunawan, nah ini nih yang sedang berkeliling-keliling bawa kamera dari tadi, itu ada Kang Gunawan, beliau mengajar di SD mana kan? 193. Caringin, ya oke. Berikutnya ada Bu Iis atau Teh Iis Quraisin. Kang Indra, beliau juga CGP 87 dari SD Lui Panjang, ya kan ya, sebagai fasilitator kita nanti. Ada Abang Unen Iskandar, ya, lagi di belakang. Kang Romario, ya, di belakang. Dan sebagai fasilitator terakhir adalah saya sendiri, atau Sugri Hilman atau Kang Sugri. Saya instansi bekerja di SDN 162. Ya, di situ, ya, di sini. Akhirnya belum apa-apa sudah jalan. Berkibarlah selama-lamanya, tadi itu kan. Berkibarlah selama-lamanya, 1, 2. Jadi mau ke profil. Berkibarlah selama-lamanya. Hep, hep. Berhenti, nggak ada lagi ya. Tapi apa lagunya? Apa lagunya? Oke. Itu kan. Ini Halo Bandung, ini. Entar ada yang ikut, kita di sini semuanya. Kenapa? Oh jelas, satu kali kali. Pemimpinan tinggalnya. Muntah pemimpinnya dikepet. Yuk mulai ya. Siap. Kalau yang ada buntutnya, kalau dikasih tahu tadi berhentinya ya, itu berarti tidak memperhatikan ya. Kalau Bandung ya. Siap. 3, 4, 3, 4. Terakhirnya aja, oke? Kamu rebut kembali 2. Sama-sama sama di sana ya. Karena selama-lamanya tuh 2. Tukangnya wukul. Ya, bujurnya wukul, ya. 1, 2, 1, 2. Mari ulangi lagi buntutnya aja ya. Kenapa? Sekali-kali main tanah bunga capek. Akhirnya ya 3, 4, 3, 4. Kalau sama-sama bentuknya, sama-sama setarnya, itu enak hasilnya. Itu aing-aingan kalau bahasa Sundanya ya. Enggak gue lu. Tapi semua sama. Tapi kalau misalnya nyanyi begitu, yang ini bertanya kapan, ini kapan, gaduh semuanya. Bu ada lagi bu lagu yang sama, ada banyak. Cari itu ketukannya Mas ya. Kan orang kaya mah perlu ini katanya, perlu apa? Harus apa? Harus apa tak? Nah, kreatif, berinovasi ya. Cari bu lagu-lagu si Noah, ayah yang ketukannya sama. Bu kalau lagu rungkat dengan lagu runtah sama enggak? Kalau koplonya sama, baitnya sama, itu berhentinya juga bakal sama. Kapan nama kendangnya sama, itu bakal sama. Kalau musiknya sama. Bu kalau lagu naik ke puncak gunung, ya
dengan lagu burung kakak tua sama nggak? Coba nyanyiin sendiri. Burung itu ketukannya 3, kakak tek, nah 3. Kalau ini tadi lagu apa? Naik tek naik, sama nggak? Sama, waltz itu, ya musiknya musik waltz. Tapi berhentinya sama tidak, silakan cari. Kalau enggak cari lagi yang lain, ya gitu, ya. Oke, nah sekarang juga kita dalam pemahaman modul ajar harus sama. Tadi kan sudah kita ATPK sudah banyak komponen-komponennya, ya. Si CPT adalah ini. Nah sekarang kita lari ke si modul ajar. Modul ajar ini adalah MA. MA adalah modul ajar. Yang dulunya itu apa sih? RPP. Bu, kalau RPP udah nggak perlu dipakai, kata siapa? Kita dulu capek bikin RPP, ya. Siang malam rela bikin RPP. Untuk berapa KD? Untuk berapa KD dan untuk berapa indikator? Dari indikator anak KD sub indikator. Berapa lembar, ya? Nah kita kan mengembangkannya juga melewat apa? Lewat pemahaman kita. Sama di sini juga, ya, MA di sini, ya. Ini sejumlah atau sarana atau media atau juga metode petunjuk. Oh, itu begitunya. Iya. Cara kita bagaimana kita menggunakan petunjuk kita atau kita menggunakan pedoman. Pedoman panduan, ya, panduan misalnya, ya. Ini yang betul-betul dirancang secara sistematis dan menarik. Ayam modul ajar sekarang tidak menarik, bikin sedemikian menarik. Karena yang namanya modul ajar itu tidak ada formatnya yang sama. Bapak Ibu boleh bebas. Yang penting Bapak Ibu menulisnya, ya, dipahami oleh kita dan dipahami oleh yang membaca. Dihalus-halus tapi tidak paham, ada formatnya, ada punya saya, punya Bapak, punya nggak ada Ibu? Silakan bikin lagi, nggak apa-apa. Bu, saya mau membentuk naratif, mangga. Bu, model ajar saya mau membentuk buku, mangga. Bu, kalau saya mau dalam matrik itu lebih enak karena lebih di spasi-spasi itu lebih mudah nantinya. Oh, ini judulnya. Oh, ini konten atau materi yang akan diajarkannya. Tujuannya ini. Oh, ini profil pelajar Pancasilanya. Oh, ini ATP-nya di sini. Betul nggak? Oh, ini sub-elemennya. Nah, ini anak-anaknya, sama aja. Kalau dulu di RPP itu ada berapa komponen? Kalau Ibu pernah membuat RPP, ada berapa komponen? Sabaraha? Ada 14 komponen, Bapak Ibu, ya. Keluar lagi di situ ada suplemen nomor 14 tahun 2019 tentang RPP anu salembar. Apa tuh? Masih ingat ya? Encan median geus dari modul. Makanya RPP-nya jangan dibuat. RPP-nya harus biasa untuk membantu kita dalam menulis modul ajar, ya, itu. Nah, di situ. Modul ajar ini nih, ya, merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran. Oh, berarti dari ATPR aja kurang diimplementasikan ke modul ajar, dituliskan, diturunkan, gitu ya, diturunkan. Kemana ini, gitu ya? Boleh dikembangkan, boleh. Dari mana dikembangkannya? Dari capaian pembelajaran atau CP. Dan kita melihat lagi, menempelkan ada P5 itu, ya. Ada nggak di sana? Ada, ya. Jadi profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Jadi diajar PJOKT bukan jadi atlet, ya. Bukannya tidak boleh jadi atlet. Alhamdulillah kalau ada anak prestasi kita titipkan di sana, ya. Bukan tujuan kita. Atlet itu kita adalah anak sekolah, ya, dan anak berkarakter. Makanya di situ diintegrasikanlah si profil pelajar Pancasila yang itu, ya. Karakter berarti yang iya, apa aja? Silakan, ada 6 dimensi yang tadi saya lihat, ingat kan ya? Apa aja? Oh, apa tadi? Bertakwa, terus kebinekaan global, apalagi? Banyak nama gitunya. Lalu modul ajar ini disusun sesuai dengan fase, jangan sampai bertumpuk. Kalau kita nulis fase A, ya fase A aja. Fase A itu hanya untuk level 1 dan 2.
dua. Oh jadi pasal apa dia ya? Bikin terus semuanya. Ya. Lalu selanjutnya di sini ya. Jadi kalau yang namanya modul ajar ini kan untuk satu fase ya. Ini diharapkan nanti tujuan pembelajaran itu bisa berkembang dan tentunya itu untuk perkembangan jangka panjang dan jangka iman ya, jangka panjang. Jangka panjang itu apa ya? Seumur hidup. Kalau saya belajar berjalan lurus, saya akan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya belajar melompat, saya akan aplikasikan nanti kalau saya bermain misalkan bola voli ya, loncat ke atas. Kalau saya belajar melompat pada saat saya nanti tak umpat dengan orang-orang, jadi bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu ya. Jadi untuk jangka panjang, untuk SMA nyambung nantinya, untuk SMP, untuk SMA nyambung, sampai kita ke mahasiswa, sampai ke nenek-nenek. Sahabat ini Abi, contohnya ya, saya udah banyak cucu ya, gitu ya. Misalkan saya mau jatuh, karena saya dulu diajarin refleks ya, gitu ya, pasti saya nggak akan nggak akan pasrah jatuh, enggak. Pasti akan refleks mana nih yang akan menolong saya, tangan atau kaki. Itu saya diajarin sama guru PJOK saya dulu. Kalau misalkan kamu jatuhnya ke kaki kiri gitu ya, apa yang perlu kamu ini? Bisa berbalik atau kita bisa menahan dengan kedua tangan, dengan membalikkan tangan supaya beban tangan kiri kita tidak terlalu berat. Itu keseimbangan kan? Kan Bapak Ibu suka ngajarin anak-anak, kita bikin kapal, benar nggak? Untuk apa? Ada tujuannya. Supaya nanti anak pada saat anak itu jijik ya, atau mengambil sesuatu, ataupun dia berdiri ya untuk begini, dia bisa. Untuk apa? Kalau menari, apalagi kalau senang, tuh ya. Nah, jadi guru di sini perlu memahami kok ajar ini ya, agar proses pembelajaran yang kita laksanakan itu bermakna, bukan kita mengajari hal yang sulit, tidak, yang biasa-biasa aja, ya. Saya mah gimana anak-anak itu tidak bisa passing bawah, emang dituntut passing bawah? Enjoy aja dong, anak-anak mau langsungnya, mau salah, mau apa sih? Yang penting anak berani melakukan passing bawah. Pada nggak mau, ya ada bola volinya, bola voli benar. Awalnya jangan bola voli benar, bola plastik atau bola karet ya. Terus digantung supaya bolanya nggak kemana-mana. Jadi di situ ya anak-anak gitu ya, wah senang. Satu bola misalkan untuk 5, gantian ya anak-anak. Satu anak mukul dengan kedua tangannya, gitu ya. 5 kali ewang, 1, 2, teriak. Satu kita dapat nih ya gerak dasar untuk bermain bola voli. Yang kedua anak juga ternyata bisa menggerakkan tubuhnya. Ya jadi ini ya. Jadi ada irisan-irisannya ya. Irisan itu ya bukan awalnya goalnya mobil pelajar panjang. Nah ya. Ya di situ tentunya dari capaian pembelajaran yang diharapkan ya diuraikan melalui tujuan pembelajarannya dan nanti kita aplikasikan dalam modul ajar ya gitu ya. Oke lanjut ya udah komponen-komponennya bukan ini komponen harga mati kayak mah ya ini mah harus, tapi nanti ya kalau misalkan ini modul ajar ini sambungan ya. Misalkan di sini ada pemahaman atau pertanyaan pemantik ya. Kalau sudah dari awalnya sudah ada, kita nggak usah ada lagi. Berarti menuliskannya di modul ajar yang pertama, karena modul ajar ini bisa untuk dipakai beberapa kali pertemuan. Ya, nah nanti kemarin kan sudah dikasih pemahaman juga ya tentang modul ajar yang pada ini ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini kita diberi kebebasan Pak, pemahaman yang bermakna. Jadi kalau ditanya sama siapapun juga ya, anak itu bakal bisa menjawab tadi belajar apa, belajar apa. Jadi betul-betul anak itu tahu, oh belajar begini ya. Pertanyaan pemantik ini dilakukan pada saat kapan?
awal. Ya. Contohnya apa? Kita mau ngajak sepak bola nih. Anak-anak ada yang udah makan, boleh nggak gitu? Boleh, untuk mengetahui anak-anak itu siap tidak belajar. Betul nggak? Anak-anak pernah nonton sepak bola? Ya. Coba siapa yang pernah nonton sepak bola dari YouTube? Cuma bercaman dulu nanya yang lawan sepak bola, benar nggak? Ya kan? Ada yang sudah jadi atlet sepak bola, karena kalau kita harus ini ya. Enggak pak, main aja. Ada yang tidak boleh, ada yang belum pernah bermain, ada apa dari 28 cicing beratnya. Udah pernah bermain belum? Ya, karena dia juga dari komunitasnya belum diajakin begitu ya. Nanti kita belajar ya sama-sama. Itu nanti, oh ada sekian orang itu nanti. Nanti kalau kalian ya belajar sepak bola dengan benar, kalian ingin jadi Ronaldo itu kan ya kayak gitu. Jadi mengajak, memberikan motivasi, pemancing ya, supaya anak itu mau. Anak-anak di rumah ada nggak lapangan sepak bola? Ada. Pada digunakan pernah. Nah itu pemantiknya seperti itu untuk memacu anak itu mau belajar sepak bola ya. Lalu kegiatan pembelajaran biasa. Kegiatan pembelajaran itu baheula oge aya awal, inti dan penutup ya. Lalu sisipkan di situ asesmen atau penilaian. Penilaian di sini mau penilaian apa? Terserah. Penilaian apa? Bapak Ibu yang mengajar. Saya hanya formatif saja silakan. Berarti kalau Bapak Ibu formatif di situ adalah menilai hasil belajar hari itu. Jangan kemana-mana ya. Berarti nanti Bapak Ibu kalau di akhir tahun ya perbanyaklah 60% untuk formatifnya saat belajarnya ya. Betul nggak? Nah 40 atau 30 lah gitu ya. Itu sumatifnya di akhirnya. Kalau kita memberikan nilai sumatif doang, karunya baru dah. Takutnya pas ujian atau kita tes akhir ya anaknya lagi gak enak badan, lagi sakit, akhirnya nilai jelek. Jangan Pak, harus adil kita ya, berkeadilan dalam menilai anak-anak kita ya. Nah lalu di sini ada pengayaan remedial dan sebagainya. Anu mana anu remedial teh, anu teh aja apa? Tadi Bapak ngomong apa kalau KKM sekarang jadi apa? Tujuan pembelajaran beberapa KKM ya. Yang belum bisa ngajelang gitu ya dengan benar, bukan jauh ya, tapi benarnya ngajelangnya ya. Siapa aja sok bisa loncat gitu ya. Oke gitu. Ada kan ada yang bisa loncat ya. Yang nggak bisa nendang tadi ada itu aja. Bu ini di remedialnya mananya yang nendangnya aja. Soalnya dalam sepak bola itu ada menendang, ada menyetop, ada mendundul, betul nggak? Yang nggak bisa kan nendangnya aja, berarti ada remedial ya. Nendangnya aja, jangan ke semuanya, kasih paruhnya udah, betul. Jadi elemen yang tidak bisa dilampaui saja, gitu ya. Bu, ayo jago ya kumaha, kasih dia apa? Kasih apa? Nih, ada anak tuh udah melampaui KKM terus kita di Berenau. Dikasih apa? Pengayaan. Pengayaan bukan ribet, pengayaan supaya anak itu lebih bagus lagi. Maka sepertinya sini harus dikasih kombinasi seperti ini. Mau anak itu, ya? Kelompokkan saja Pak yang sudah bagus-bagus, gak apa-apa itu. Dan anak tidak akan merasa dipisah-pisahkan. Memang itu kemampuan mereka di sana. Ayo anak-anak, ya dari situ main game dan sebagainya, ya. Lalu ini refleksi ini selalu kita lakukan pada saat kita selesai kan ya, duduk manis babarengan. Anak-anak senang dah hari ini, senang gitu ya. Siapa tadi yang belum bisa menendang? Anak tuh ngaku saya. Ada. Kenapa? Refleksinya boleh ditulis, ya. PJOK boleh tulis. Sekarang tuliskan suasana hati kamu saat kalian sudah melakukan pembelajaran olahraga hari ini. Tuliskan. Sekarang kalian pelajaran apa? Jangan dikasih tahu pelajaran apa yang tadi. Karena di awal sudah dikasih bola dan ambil tali copot di kantong bapak. Guru bola. Kata bapak. Oh iya. Ada nggak ada sendiri yang hari yang lain? Ada. Latih. Bantu teman-teman mengajarnya, pedagoginya. Ada P3 program dari Pancasila ya. Lalu
lihat lagi nih ya, komponen di moto aja ada sarana prasarana. Betul nggak ini ada kan ya? Karena apa? Ini menunjang kepada PBM ya karena ini. Ideal siswa koordinasi geraknya kurang bagus, kira-kira tugas geraknya harus dibedakan tugas gerak seperti apa misalkan. Tugas gerak untuk yang kelompok yang baik, tugas gerak untuk kelompok yang kurang baik, seperti apa kira-kira? Untuk kita bagi jadi dua, untuk yang baik dan kurang baik. Untuk yang baik mungkin tugas geraknya diberikan di kanan, ya, kalau untuk yang kurang baik yang mungkin masih ringan tapi tidak terlalu kompleks. Tugas geraknya, kalau yang sudah mahir larinya, berarti tugas geraknya kompleks tugas geraknya. Jadi apakah dikasih rintangan? Tapi kalau yang misalkan tugas geraknya belum baik, jangan dikasih rintangan. Dia berlarinya lurus saja misalkan. Itu dari produksinya nanti kelompok yang mahir dia akan mempresentasikan, mempraktekkan tugas gerak larinya zigzag. Tapi kalau yang kelompok kemampuan mahasiswa yang kurang baiknya, dia mempraktekkan gerakannya itu dengan tugas geraknya lurus. Nah itu adalah kalau kita lihat dari sisi produk. Dari mana pembelajaran kita berbasis produk itu adalah berupa tugas. Jadi tugasnya kita bedakan. Atau LKPD-nya kita bedakan. Jadi LKPD tugas gerak untuk kelompok mahir, tugas gerak untuk kelompok tidak mahir itu kita bedakan. Itu dari sisi tidak mahir itu berbeda. Jadi produk itu adalah hasil akhirnya yang nanti kita belajarnya tadi. Ada anak yang jago larinya, maka dia prakteknya dengan hasil akhirnya dia lari zigzag. Kalau yang satunya lagi tugas larinya adalah tugas geraknya dia lari. Jadi tidak ada perbedaan materinya sama, tapi tugas geraknya yang kita bedakan. Itu kalau diferensiasi produk. Next. Nah, ini contoh asesmen berbasis produk. Nah, ini nanti mungkin akan dijelaskannya biar besok saja ya di materi tentang assessment. Jadi biar ibu bapak tidak timpang tindih materinya. Oke, kita lanjut ke diferensiasi proses. Baik sebelumnya. Proses sebelumnya. Nah, next. Kalau berbicara diferensiasi proses, itu adalah proses belajarnya yang dibedakan. Contohnya misalkan begini, kelompok yang sudah mahir bermain basket dengan kelompok siswa yang belum mahir bermain basket, saya berikan proses belajar dari sisi model yang berbeda. Kalau yang sudah mahir, saya pakai model TGT. Proses belajar basketnya dengan model team game turnamen. Tapi kalau siswa yang belum mahir, saya proses belajar mereka itu menggunakan model peer teaching atau tutor sebaya. Atau misalkan anak yang gaya belajarnya visuali, saya pakai proses belajarnya pakai media gambar. Kalau ada anak yang kelompok gaya belajar kines, proses belajar mereka praktek langsung misalkan begitu. Kalau kita lihat dari perbedaan gaya belajar. Tapi kalau misalkan dari proses model tadi itu, anak yang udah jago basket, bapak kasih model proses belajarnya dengan model team game turnamen. Kalau anak yang belum mahir bola basket, ibu bapak pakai proses belajar mereka pakai model tutor sebaya. Jadi dua kelompok ini punya proses yang berbeda, tapi tujuan mereka sama-sama untuk mencapai CP mengenai permainan bola besar atau bola basket. Itu diferensiasi dari sisi proses. Bisa dirasakan ya, Bapak membedakannya. Ada produk, kalau produknya itu adalah hasil akhirnya, gitu ya. Tadi ada anak yang produknya kalau yang sudah mahir larinya, berarti produknya itu karyanya dia, larinya zigzag. Kalau yang kelompok belum bisa, karya
luarannya itu adalah lebih ke larinya lurus. Itu produk. Kalau proses, anak yang sudah jago basket, ya ketika ibu bapak diagnostik di awal, kelompok ini sudah jago basket, kelompok ini belum jago basket. Yang sudah jago basket, tapi proses belajarnya pakai model team game turnamen. Kalau anak yang belum jago basket, proses belajarnya pakai model timpal sebaya. Itu dari sisi proses. Nah, yang terakhir itu ada diferensiasi konten. Ya, ada diferensiasi konten. Next, 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 next. Next. Jadi kalau berbicara diferensiasi konten, konten ini adalah berbicara materi yang akan dipelajarinya. Jadi kontennya yang kita bedakan. Kalau produk, luarannya yang kita bedakan. Kalau proses, cara belajarnya, proses belajarnya yang kita bedakan. Contohnya nih, ketika ibu guru ingin menentukan konten untuk dipelajari siswa ada 3. Guru dapat menentukan, menyesuaikan dan menyiapkan konten yang dipelajari oleh siswa berdasarkan tingkat kesiapan, berdasarkan minat siswa, berdasarkan profil, karakter, kemampuan gerak siswa. Misalkan kontennya mau saya bedakan berdasarkan minat belajar mereka. Ya, misalkan saya mau belajar tentang basket, ya. Misalkan saya buat nih ada belajar basket berlima, ada passing berlima, misalkan kita bermain basket dalam tim 5 orang, ada bermain passing berpasangan, misalkan gitu ya, ada passing ke tembok. Nah itu misalkan anak, oh ya saya mah kayaknya saya mah lebih berminatnya ke yang berlima. Saya mah kamu berlima, saya mah resepnya duaan. Saya mah resepnya ke tembok. Ya sudah, ya itu berbicara pada konten. Misalkan di sini contoh ilustrasinya, guru melakukan proses pembelajaran gerak kepada siswa di mana pembelajaran gerak untuk setiap kelompok yang berbeda itu dibedakan dari sisi materi atau variasi materinya yang berbeda. Ya, misalkan materi sepak bola teh ada 3 atau lokomotor ya, karena ini di SD lokomotor, ada lari, ada jalan, kan gitu ya. Kemudian anak-anak hari ini kita akan belajar materi tentang gerak lokomotor. Di dalam materi lokomotor itu ada 2, ada gerak lari, ada gerak jalan. Siapa yang berminat untuk mempelajari gerakan lari? Kata yang udah bisa lari, udah saya pernah bisa lari mas, saya pernah jalan bu, saya mah teresep jalan, saya mah resep lompatan. Ya udah ambil materi yang lari. Itu dari sisi konten. Nah, jadi ibu bapak enggak mau diferensiasi dari sisi prosesnya, dari cara belajar mereka. Mau misalkan tadi ada 2 kelompok, yang satu pakai TGT karena dia sudah mahir basketnya, yang satu pakai tutor sebaya karena belum mahir. Tapi itu berbicara diferensiasi dari sisi prosesnya yang kita bedakan. Kalau dari sisi diferensiasi produk, maka luarannya yang nanti dibedakan. Nah, misalkan ada anak yang sudah bisa lari sama anak yang belum bisa lari. Tugas geraknya jangan disamakan, tapi tugas geraknya kita bedakan. Nah, sehingga nanti ketika mereka mempraktekkan, terjadilah satu bentuk presentasi lari, mempresentasikan cara berlarinya akan berbeda dari 2 kelompok. Itu dari sisi produk. Jadi produk itu lebih ke luarannya. Luaran yang ditunjukkan oleh mereka itu adalah berbeda.
Kemudian ada dari sisi konten, berarti materinya yang kita bedakan gitu. Nah itulah diferensiasi. Jadi ibu bapak boleh pilih, saya kayaknya mending proses aja dulu deh belajar di awalnya. Setelah diagnostik di awal, terpetakanlah kelompok-kelompok siswa. Saya mah gak mau dulu konten deh, ada ribet oke lamun konten belum mampu. Ya sudah saya bisanya proses. Ya sudah, kelompok ini pakai model A, kelompok ini pakai model B, kelompok ini pakai model C. Itu proses. Tapi kalau misalkan saya mah nggak mau proses, saya mah pengen tugas geraknya aja deh, karena saya sudah menyiapkan LKPD 3 LKPD berdasarkan kebutuhan belajar kelompok. Maka kasih ini LKPD untuk tugas gerak kelompok mahir, tugas gerak untuk kelompok sedang, tugas gerak untuk kelompok tidak mahir. Berarti berbicara pada produk. Tapi kalau misalkan udah mampu ke konten, ya sudah kontennya dibuat, variasi materinya berarti akan lebih banyak. Nah, nanti mereka pilih, saya mah mau yang mana nih? Saya mah pengen materi geraknya pengen yang lebih susah. Saya mah nggak mau materi lari, saya mah pengennya materi jalan. Toh sama-sama tujuannya untuk mencapai lokomotor. Tapi materinya yang kita bedakan. Misalkan kayak ke SMP basket, ada passing, ada shooting. Nah nanti mana yang sudah bisa shooting? Ya sudah mereka, saya belum belajar passing Pak, belum bisa, berarti kamu belajar pilih, berarti saya mau passing. Bu, saya udah bisa passing, saya mau pengen shooting kan? Ya sudah, mereka belajar shooting. Pada dasarnya kan mereka akan mencapai tujuan yang sama tentang permainan bola besar berupa basket. Nah itu dari sisi konten. Nah itu terkait diferensiasi. Nah nanti ibu bapak di dalam modul ajar, terutama di dalam kegiatan pembelajaran, deskripsi diferensiasi ini harus terilustrasikan. Misalkan ibu bapak membagi menjadi 2 kelompok. Kelompok ini mahir basket atau sudah jago larinya, kelompok B belum jago larinya. Untuk kelompok A saya pakai makanannya nasi, kelompok B saya makanannya pakai singkong. Itu harus terdeskripsikan sehingga terjadilah di modul ajar berdiferensiasi. Nah kuncinya satu, jangan lupa ketika ibu bapak mau mengimplementasikan diferensiasi, lakukan dulu asesmen diagnostik. Kalau kita tidak melakukan diagnostik, kita tidak akan bisa memetakan siswa kita itu kelompoknya ada berapa kemampuan. Kuncinya itu. Kalau sudah punya data dari diagnosa di awal, baru kita kelompok-kelompokan. Ya, kelompok-kelompokan berdasarkan kelompok kebutuhan belajar, kelompok kemampuan gerak, itu di kelompok-kelompokan. Baru nanti kita tinggal kasih makanannya berdasarkan kebutuhan setiap kelompok. Itulah diferensiasi. Sama nggak dengan yang biasa ibu bapak lakukan di sekolah? Kalau ilustrasi tadi, sama nggak kira-kira? Ibu bapak mengajar, sama nggak sudah membagi ke dalam kelompok? Belum. Siapa yang sudah membagi ke dalam kelompok siswa? Ada? Mengajarnya sudah per kelompok. Belum? Berarti masih di gerong sadayana. Kalau yang sudah pembagian kelompok sama sekali nggak ada. Jadi pembelajarannya seperti apa? Tidak berdasarkan kelompok, di gerong sadayana, gitu ya. Dikasih makanan yang sama, tergantung materi. Kalau misalkan ada anak yang nggak suka makan nasi, kasih nasi, gitu. Tergantung materi. Contohnya Bu, boleh? Contohnya gini ya, ketika kami mengajar di lapangan, anak yang belum suka, ya, mungkin dulu orang kata itu tahu ya, bisa dibedakan proses tidak senang. Jadi di situ kita harus belajar sebelum pembelajaran. Sampai mana program materi kami bisa sama anak sebelum kita mengajarkan. Yang keduanya baru kita prestasi dalam materi itu. Nah, saya mencontohkan pembelajaran di kelas bawah itu, kelas 2 dan kelas 3. Tapi KM masih
diam aja, kita dekati. Gimana permasalahannya? Apakah tidak takut atau tidak mampu menjawab? Dan sekarang saya akan mengatur pengalaman yang baik dari anak. Saya belum tahu mungkin kita sudah tahu. Pretest, anggap saja pretest itu adalah ibu sedang melakukan diagnosa awal untuk memetakan ya Bu, mana yang sudah bisa melempar, mana yang belum. Walaupun betul tadi saya setuju, mungkin secara mistik kita sudah bisa terbaca gitu ya, tanpa ada tes secara formil gitu. Kemudian kita terlihat, oh ini 5 orang dia sudah bisa melempar melambung, yang minimal belum melemparnya. Nah berarti nanti ketika ada 2 kelompok itu yang sudah bisa melempar melambung, jangan sudah lagi melempar melambung ke atas, misalkan gitu ya, tapi melambungnya sudah kompleks, melempar ke atas, melempar ke depan, misalkan gitu ya. Nah bagi yang belum bisa bagaimana? Berarti ini ada cara lain, gitu ya Bu ya. Iya, misalkan berjalan saja dulu membawa bola atau melemparnya tidak melambung tapi sudah mulai melemparnya sedikit. Itu adalah different. Nah nanti terakhir baru kita assessment. Nah berarti kalau itu tadi proses diferensiasi prosesnya sudah berjalan. Kenapa? Karena ketika pretest kemudian ibu menyuruh mereka melempar melambung, terdetek nih mana yang sudah bisa melempar melambung, mana yang belum, kan gitu ya. Nah betul penilaiannya spontan, gitu ya, tidak formil, gitu ya Bu, tidak formil di tes, gitu ya. Tapi penilaiannya di awal ibu itu sedang itu lagi tes sebetulnya, ya. Kemudian menilainya dengan observasi, oh yang ini sudah bisa melempar lambung, yang ini belum melempar lambung. Nah yang melempar lambung, ibu biasanya ngapain? Oh sama tadi diberikan kompleksitas materinya lebih sulit, gitu ya, tidak hanya melempar lambung, tapi sudah melempar lambungnya sampai berjalan, misalkan, gitu ya. Kalau yang itu udah belum bisa melempar lambung, melempar juga belum bisa, ya udah berarti kelompok ini masih pengayaan sama ibu, gitu kan, dengan melemparnya hanya sedikit, ya asal melambung saja, tidak berjalan. Itu sudah berbicara di prosesnya sudah jalan. Ya, jadi itu yang sudah dilakukan. Nah, jadi di proses itu pada dasarnya seperti itu, kurang lebih gitu ya. Tinggal nanti di prosesnya ditingkatkan produk. Ada dua tuh produknya. Yang satu mah melambung sambil berjalan, itu udah produk. Yang ini melambung saja, yang di tempat. Ini juga sudah berbicara produk. Produknya berbeda tugas geraknya. Betul, kontennya saja nanti tinggal dibedakan lagi gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah gambaran dari diferensiasi yang ada dalam kurikulum Merdeka. Kenapa? Agar berfasilitasi ya Bu ya. Anak yang sudah jago akan semakin jago, semakin bagus. Tapi anak yang belum bisa kita tingkatkan biar menjadi sampai ke tujuan gitu ya. Nah bagaimana kalau yang belum bisa? Ya sudah kita kasih tambahan pendekatan yang lebih intens. Kalau yang sudah jago, kasihlah kapasitas yang lebih sulit. Nah itu different. Nah, itulah kurang lebih diferensiasi dalam PJOK. Jadi saya bilang kan, ibu bapak tuh sudah menggunakan itu kan, gitu ya, di sekolah. Tapi nggak disadari kalau itu adalah diferensiasi. Nah, mungkin itu ibu bapak penjelasan diferensiasi dari saya. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran penguatan ibu bapak ketika nanti ibu bapak melakukan pelimbasan. Karena yang wajib dalam UKM itu adalah wajib pelimbasan. Ya, jadi wayangnya ibu bapak yang hari ini ikut, ketika di sekolahnya ada guru olahraga yang lain ikut, wayangnya limbaskeun. Ya, jangan dikekeuh dijalira limbaskeun. Biar semuanya bergerak. Semuanya bergerak untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik. Pembelajaran yang memanusiakan manusia. Mungkin itu saja ibu bapak dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berikan sedikit penerangan kepada ibu bapak. Tidak terjadi lagi miskonsepsi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kegiatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak akan PT tentunya mungkin sudah banyak menyerap ya, hasil menyimak tadi sudah banyak ilmu atau
wawasan baru atau sudah tapi tinggal mengingatkan saja? Tapi mungkin ada yang bergejolak di dalam pikiran dan hati. Silakan ibu bapak, kakak teteh diberikan kesempatan untuk bertanya. Mungkin dikasih 3 pertanyaan saja dulu karena waktunya terbatas ya. Nanti kita besok lebih banyak lagi. Ya, ini dulu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yan Sofyan dari SD 59 Sekejati, Kiara Condong. Luar biasa materinya ya Bapak. Dan yang saya ingin tanyakan, kalau dimasukkan atau diterapkan ke guru kelas, mungkin ini sangat cocok ya, karena memang guru kelas itu kan terbatas muridnya segitu. Misalnya kalau ditaruh ada 30 siswa gitu kan ya. Ini kemungkinan guru kelas itu mengetahui seluk-beluk anak didiknya gitu. Karena setiap hari mereka bertemu dengan anak didiknya. Dan setiap hari seperti itu. Sedangkan kita guru PJOK itu bertemunya hanya seminggu sekali. Itu juga ditambah dengan kelas-kelas yang lain. Ya Bu, jadi bisa sampai 6 sampai 7 kelas misalkan. Nah, kalau untuk mencari data memungkinkan kalau kita bertanya kepada guru kelas, oh ini anaknya misalkan visual, oh ini anaknya misalkan secara pendengaran gitu kan, itu memang memungkinkan. Tapi untuk gerak atau kinestetik itu memerlukan sedikit waktu yang banyak gitu. Bagaimana cara guru olahraga, guru PJOK ini untuk bisa mengefektifkan gitu, dirinya dalam mengenali semua murid-muridnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yaya. Pak Yaya, terima kasih. Sebenarnya langsung saja dijawab supaya tidak lupa ya. Baik, ini aja nih aku. Baik Pak, siapa tadi pertanyaannya keren ya. Ya. Jadi gini ya, kita sebagai guru PJOK ya, jangan merasa kita dibebani. Walaupun kita ketemu anak hanya seminggu sekali, bagaimana kita mengenali anak? Kita wajib membuat jurnal harian. Berarti kalau untuk kita jurnal mingguan kan, jadi kita akan tahu anak ini yang mana, ya, anak ini mana, anak ini mana, gitu ya. Dan kita nggak perlu ada komunikasi dengan kelas 2 atau kelas 3 atau kelas A atau kelas B ya, karena tetap kita yang mengajar. Jadi kemampuan anak itu cara didik sudah ada di tangan kita. Masa nggak hafal sih? Ya. Nah itu Pak. Jadi tantangan untuk guru PJOK ya, yaitu kita harus lebih dekat dengan siswa. Jadi keterampilan ataupun pemahaman gerak yang dimiliki oleh siswa itu ada di jurnal harian kita. Kalau kita hanya mengandalkan absen atau data hadir, itu nggak akan ingat kita. Ya. Nah itu jurnal itu diisi di setiap pertemuan kita. Kan tiap pertemuan itu kita punya jurnal nih, hari ini nama anak, bikin yang positif, negatif. Yang positif itu anak sudah bisa melakukan, anak sudah bisa mengimbaskan. Yang negatif itu anak tidak mau melakukan, anak kesiangan, anak tidak mengerti. Itu kan ada. Misalkan negatif, negatif kan anak ini malas belajar karena tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan benar. Titik aja untuk ingatan Bapak. Jadi Bapak nggak lupa. Jadi kita membuat jurnal harian, Pak, jurnal harian aja. Tapi hanya untuk anak yang punya masalah saja. Masalah yang negatif dengan masalah yang positif. Yang lainnya antep ke normal, biasa-biasa saja. Yang punya masalah hanya yang pintar dengan yang telat. Ya gitu Pak. Kabayang kalau Bapak membuat jurnal harian harus diisi 32 anak. Pulpen seminggu banyak 12. Jadi diisinya hanya yang bermasalah saja. Kalau yang kosong berarti itu normal-normal dan biasa-biasa saja, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu Pak.
untuk mengukur kemampuan anak, ya. Mungkin itu pada dia. Itu. Ya. Sudah terjawab Pak ya? Atau mau ditambahkan dulu dengan Bu Sri? Ya cukup. Alhamdulillah. Pertanyaan kedua sebelahnya. Kayaknya biar ini ya kesini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi dari SDN 012 mau menanyakan, setelah saya mendiagnostik anak seluruhnya atau satu kelas, ketika saya bagi tiga, misalkan tiga golongan aja, tiga yang kelompok yang udah akhir, sedang dan belum. Nah, ketika itu suka ada masalah, kalau saya suka ada masalah dari kecemburuan sosial anak sebut. Ketika cemburu, saya bingung menjawabnya. Kenapa si A cuma disuruh lurus aja, dan si B lebih sulit dikasih rintangan, dan si C lebih sulit lagi harus sambil melempar. Nah, yang saya tanyakan harus bagaimana cara menyikapi anak yang seperti itu. Oke. Maksudnya pada ini ya. Ini pertanyaan keren juga nih. Bagaimana kalau Bapak sudah punya ya akses diagnostik ya, dan sudah bisa mengkelompokkan anak ya, dikelompokkan sesuai dengan kompetensinya, betul nggak? Oke, saya mau nanya, konten topik Bapak mau ngajar apa? Sepak bola. Nah, orang tuh yang ngantuk mainnya sepak bola, udah kita jago ya. Sepak bola ya, ngajar sepak bola. Ya. Bapak kan udah bisa lihat kemampuan anak. Dijadikan 3 atau 4 ya. Oh, memang udah antara gitu. Ada penanya pemantik pertamanya, benar nggak? Dilihat lagi dari kemampuannya, ini anak masih perlu pengembangan lagi. Oh, ini anak masih takut, kan ada gitu Pak ya. Oke, Bapak berarti membuat pelajarannya ya dibedakan, tapi satu topik, menendang bola dan menyetor bola. Ya oke. Berarti Bapak harus membuat apa? Strategi dengan apa? Dengan caranya yang membedakan. Kalau yang masih belum bisa bagus, nah kamu ada kelompoknya kan? Ada kelompoknya, ya. Kalau ada kelompoknya, oh ada 4 orang. Oke, yang 4 orang kalian nggak akan ada yang cemburu. Karena hebat, tetap itu kata-kata hebat, pintar, kamu keren, lakukan ya. Yang satu di sana, satu di sini. Yuk, tendang. Di sana tetap ya. Setelah menyetop kamu tendang. Itu kelompok yang lemah. Kayaknya karena banyak si rendah. Karena ada posisi, ada bikinnya, antep. Yang penting bola nanti dulu tuh dicopot dulu. Ada yang tendang lagi, tendang. Yang sebelah sini, setau. Yang sudah ada lemah-lemah gitu ya, lemah-lemah. Nah, bikin Bapak strateginya dengan menendang kucing-kucingan. Bikin lingkaran. Satu jadi kucing, ya, oke. Tendang, kan anak setau. Nanti kemana aja ke yang lingkaran. Kalau si kucing ini bisa menyetor atau bisa merebut ya dari temannya, berarti yang terebut jadi kucing. Itu belajar apa? Menendang dan tetap nggak? Oke, itu yang biasa-biasa saja. Kontennya apa? Belajar apa? Menendang dan menyetor. Anu hijaunya bicara ragu ya. Main dim dia. Sok adukeun, tapi sampai opatan dua-duaan. Bikin kayak gawang kecil. Dia udah menendang dan menendang, stop. Nah, stop. Parebut kan, menendang, stop. Sampai masuk. Nanti sudah ngaku anak itu masuk. Kan? Ada nggak perbedaan di sana? Kontennya. Kontennya apa? Menendang dan menyetor. Tapi sesuai dengan kemampuannya tidak? Sesuai. Strateginya. Nah, kalau ada Bapak pernah cuma gitu. Kamu mau mencoba, boleh nyobain mah, tenang naon. Di lama-lama bilang, Pak Kepung, aduh dia mah, gitu ya. Boleh dikelilingkan silakan, tapi kan untuk mencoba saja. Tapi kemampuan awal sudah ada di tangan Bapak. Oke? Kita ya Bu, ditambahkannya yang lagi kayak seperti perempuan. Ya, perempuan masuk ke ada yang kamu saya ada gengnya gitu. Nah, jadi bisa ya Bu. Jadi mungkin yang tadi ditanyakan selama ini saya tambahkan. Oke. Jadi yang ini ada yang B atau ya teman aku di sini, kamu ke sana. Ada mereka yang masuk. Apa yang harus Bapak lakukan? Anak-anak sekarang kelas ini Bapak yang memimpin ya. Gitu. Jadi kalian teman semuanya. Jadi ada yang Kenny, ada yang sama temannya paling dekat dengan
bisa berbagi dengan temannya, kalian melakukan geng kalian, itu bakal hebat. Itu aja Pak. Jadi kalau untuk pembelajaran lebih bagus kalian itu harus dipisahkan dulu supaya nanti kalian bisa main bola dengan baik. Oke? Mimitina mah cemburu jelas. 2-3 menit ke depan mah jalan anak-anak mah ya. Itu ya. Jadi harus pakai apa tadi? Strategi yang apa strategi bagus, bintang menurut saya dengan tangga mudahnya digunakan teh. Eta dulu SD mah gitu. Seperti saya itu kalau baca seperti itu anak-anak SD. Ya kita bangga dari menurut saya. Kasih sih sama nih. Anggar mainnya itu ya. Itu oke ya. Itu perbedaannya. Tepuk tangan dulu buat Ibu Dr. Kiri dan para penanya. Ini sangat bagus-bagus pertanyaannya ya. Satu orang lagi terakhir peserta. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya Yogi dari SDN 097 Ciledug Kulon. Tadi Ibu membahas perihal tentang misalkan basket dikelompokkan, yang satu bisa musik, yang satu bisa syuting gitu ya. Tapi tadi menyinggung bahwa seorang guru itu harus bisa memanusiakan manusia. Nah, ada satu kasus terutama di saya. Ketika saya memberikan materi bola besar, ada yang satu saya kasih materi voli, tapi yang satu pengennya basket, satu lagi pengennya sepak bola. Nah, dari kasus tersebut apakah boleh materi itu saya sampaikan, misalkan kelompok ini sepak bola, kelompok ini basket atau voli? Mungkin itu aja Bu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab kayak ini Pak, pada ini. Boleh Bu. Tenang. Bapak kan yang yang modul aja. Ya. TP-nya apa ya, Dokter? Apa? TP-nya apa, Dokter? Nah, karena ada tujuan pembelajaran ngajarin apa? Bapak sehari itu ngajar sepak bola, ngajar voli, sengklek bilang apa? Ya, betul nggak? Kan tadi. Tapi misalkan anak-anak itu sudah jago nih dribblingnya, ya? Karena kan dikelompokkan, misalkan dribblingnya diberi pengayaan dribblingnya ya dengan kesulitan-kesulitan rintangan yang biasa-biasa juga belajar dribbling. Memang anak pas kan nggak mau sepak bola, pas saya nggak mau bola voli, sama ini pasti ada gitu kan Pak ya. Nah, kita harus memberikan pemahaman anak-anak ya. Hari ini kita akan belajar tentang bermain bola. Mau bermain bola enggak? Pakai pertanyaan pemantik supaya anak-anak mau belajar sepak bola. Terkait banyak asetnya. Satu hari itu harus satu topik, satu konten yang diajarkan agar tujuan pembelajarannya tercapai hingga di akhir fase nanti. Oke Pak ya, gitu aja Pak. Jadi terkait ya banyak. Ya, siap. Alhamdulillah, luar biasa. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita. Ibu Bapak, sudah ada tidak ada pertanyaan? Mungkin nanti lebih matang besok di kelas dan di kelompok.